Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Elita Fauzia Joini dengan NIM G002508 dari kelompok B4. Di video kali ini kita akan bahas tentang dinding abdomen, gaster, dan juga appendix. Jadi dinding abdomen, GIT superior, dan juga GIT inferior. Kita mulai dulu dari abdomen. Nah, di abdomen ini yang pertama kita bahas adalah tentang lapisan dinding abdomen. Jadi, lapisan dinding abdomen ini dibagi dua. Ada yang anterolateral dan juga ada yang posterior. Kita mulai dari yang anterolateral, ada 7 lapisan. Lapisan yang pertama itu ada kulit, lapisan dari superficial ke profunda. Yang pertama itu ada kulit, terus ada fascia superficialis, ada fascia profunda, ada musculi dan aponeurosis, ada fascia transversalis, ada fascia extraperitonealis, dan juga yang paling profunda itu peritoneum parietal. Jadi kita mulai dulu dari lapisan kulit. Jadi kulit itu ya kulit. Kulit itu akan melekat pada struktur yang terletak di bawahnya, kecuali di umbilikus. Selanjutnya, fascia superficialis. Jadi, fascia superficialis ini punya lapisan yang berbeda. Ada yang di superior dari umbilikus, ada juga yang di inferior dari umbilikus. Kalau di superior umbilikus, fascia superficialis ini hanya terdiri dari jaringan subkutan aja. Tapi kalau misalnya di yang inferior dari umbilikus, di bagian terdalam dari jaringan subkutannya itu nanti bakal diperkuat sama banyak serat elastis dan juga serat kolagen. Sehingga di inferior umbilikus ini ada 2 lapisan lagi, yaitu ada fascia Camper dan juga fascia Scarpa. Nah, untuk fascia Camper ini ketebalannya itu bervariasi. Dan di fascia Camper ini merupakan situs utama dari penyimpanan lemak. Sementara untuk di fascia Scarpa ini merupakan lapisan membranosa tipis yang ada sedikit atau bahkan tanpa lemak. Selanjutnya, fascia profunda. Jadi, fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang nantinya akan menutupi muskulus. Dan dia tuh terletaknya itu tepat di bagian dalam dari fascia Scarpa. Nah, ini kan tadi akan menutupi muskulus. Nah, setiap flat muscle itu nanti bakal tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus di fascia anterior dan juga posteriornya. Itu disebut sebagai investing fascia. Selanjutnya ada musculi dan juga aponeurosisnya. Ada dua, kita bagi dua, ada yang flat muscle dan ada yang vertical muscle. Di flat muscle itu ada 3 musculus, ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan juga musculus transversus. Di vertical muscle itu ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, mulai dari yang flat muscle dulu, jadi batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus ini nanti akan membentuk suatu ligamentum yang dinamakan dengan ligamentum inguinal dextra dan juga sinistra. Terus untuk bangunan lainnya itu ada yang namanya linea alba. Jadi linea alba ini adalah garis berserat di tengah tunggal gitu di dinding perut anterior, dan dia tuh dibentuk dari aponeurosis dari musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, linea alba tadi ini bakal memisahkan bagian dari rectus abdominis. Jadi, musculus rectus abdominis ini kan nanti akan berjalan secara vertikal di dinding abdomen anterior. Nah, jumlahnya itu sepasang yang nanti bakal dipisahin sama linea alba. Terus, rectus abdominis ini selain dipisahin sama linea alba, itu juga dibagi jadi segmen-segmen horizontal yang dinamakan dengan intersectionis tendinae. Nah, intersectionis tendinae ini ada 3, ada yang setinggi xiphoideus, setinggi processus xiphoideus, ada yang terletak setinggi umbilikus, dan juga terletak di antara processus xiphoideus dan umbilikus tadi.
Lanjut ke fascia transversalis. Nah, di fascia transversalis ini merupakan lapis berkelanjutan fascia profunda yang nanti akan memagari kavitas abdominalis dan nanti akan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Terus ada fascia extraperitonealis. Nah, jadi fascia extraperitonealis ini adalah fascia yang berisi jaringan lemak. Nah, kalau ke arah fascia extraperitonealis ini kan tadi berisi jaringan lemak dan nanti bakal memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, fascia extraperitonealis ini kalau ke arah anterior tubuh itu disebutnya sebagai preperitoneal dan kalau misal ke arah posterior tubuh disebutnya sebagai retroperitoneal. Nah, terdapat juga viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Lanjut ke peritoneum parietal atau lapisan yang paling profunda dari dinding abdomen anterolateral. Jadi peritoneum ini dibedakan jadi dua, ada yang peritoneum parietal dan juga ada yang peritoneum visceral. Nah, yang peritoneum parietal ini adalah lapisan yang bakal melapisi bagian dalam dinding abdomen yang nantinya juga bakal jadi bagian dari dinding abdomen. Nah, kalau visceral ini akan melapisi permukaan dari organ viscera abdominis, baik yang cuman dilapisin sebagian atau nanti disebutnya itu organ-organ retroperitoneal atau yang dilapisi seluruh permukaan organ itu atau nanti dinamain sebagai organ intraperitoneal. Nah, kedua lapisan peritoneum ini nanti bakal membentuk suatu rongga atau kavitas yang disebut sebagai cavum peritonei. Nah, cavum peritonei ini pada saat dewasa itu bukan merupakan suatu rongga yang utuh, tapi nanti bakal terpisah jadi dua ruangan gitu yang saling berhubungan. Nah, disebutnya itu ada cavum peritonei mayor dan juga cavum peritonei minor. Kedua cavum ini, peritonei mayor dan minor, itu nanti bakal berhubungan melalui suatu lubang yang dinamakan sebagai foramen epiploica Winslow. Lanjut ke lapisan dinding abdomen yang posterior. Sini lapisannya lebih sedikit. Yang pertama itu ada kulit, ada fascia superficialis dorsi, ada musculus yang nanti dibagi jadi ada 4 lapis, terus ada fascia extraperitonealis dan juga peritoneum parietal. Untuk di lapisan musculus yang tadi kan ada 4 lapisan ya. Nah, di lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, ada musculus serratus posterior inferior. Terus untuk di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis dan juga musculus obliquus internus. Untuk di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas dan juga musculus transversus abdominis. Kita lanjut ke sistem otot yang ada di abdomen. Kita balik lagi ke slide yang musculi dan aponeurosis tadi. Nah, jadi sistem ototnya ini tadi kan ada flat muscle dan juga vertical muscle. Kita bahas dulu dari flat muscle yang musculus obliquus externus. Nah, musculus obliquus externus ini lapisannya tuh paling luar. Arah seratnya itu miring ke bawah dan ke medial. Jadi kayak bentuknya kayak huruf V gitu. Fungsi utamanya itu untuk fleksi trunkus atau untuk membungkuk dan juga fleksi lateral atau membungkuk ke samping. Juga untuk rotasi kontralateral atau memutar tubuh ke sisi yang berlawanan. Selanjutnya untuk musculus obliquus internus, ini lapisannya tuh di tengah atau di bawah dari obliquus externus tadi. Arah seratnya itu miring ke atas dan ke medial, jadi kayak huruf A. Untuk fungsi utamanya itu untuk fleksi trunkus, untuk membungkuk, terus fleksi lateral dan juga rotasi ipsilateral atau memutar tubuh ke sisi yang sama. Selanjutnya itu musculus transversus. Di sini tuh di lapisan yang paling dalam. Untuk arah seratnya itu horizontal atau kayak sabuk atau korset. Nah, fungsi utamanya karena bentuknya kayak korset, jadi fungsi utamanya itu untuk menstabilkan inti atau core
dan juga menstabilkan tulang belakang. Terus ini juga akan berperan untuk meningkatkan tekanan intraabdomen. Jadi memiliki peran penting ketika misalnya kita batuk, bersin, dan juga untuk persalinan untuk yang perempuan. Terus lanjut ke yang vertical muscle. Untuk musculus rectus abdominis ini, itu kan merupakan lapisan vertikal yang ada di tengah perut. Nah, ada karakteristiknya, jadi otot ini tuh nanti bakal dipisahin sama linea alba kayak yang tadi sudah sempat disebutkan, dan juga dibagi secara horizontal oleh intersectionis tendinae. Nah, nanti tuh bakal menciptakan kayak tampilan six pack gitu. Fungsi utamanya itu untuk fleksi tulang belakang atau membungkuk, dan juga untuk menahan pelvis atau panggul agar tidak terlalu condong ke depan. Terus muskulus yang terakhir ada musculus pyramidalis. Ini tuh sebenarnya otot kecil dan bentuknya tuh piramidalis. Jadi berbentuk segitiga yang letaknya itu ada di depan bagian bawah dari rectus abdominis. Karakteristiknya otot ini tuh sebenarnya nggak selalu ada di semua individu, hanya sekitar 20% aja. Ada sekitar 20% yang nggak punya gitu, nggak punya musculus pyramidalis. Nah, untuk origo sama insersio dari musculus pyramidalis ini, origonya tuh ada di pubis, dan nanti insersionya bakal berinsersi ke linea alba. Fungsi utamanya itu untuk membantu menegangkan linea alba di bagian bawah. Nah, meskipun fungsinya itu sebenarnya lebih minor dari otot-otot abdomen lainnya. Terus kita lanjut ke organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Nah, intraperitoneal itu organ-organnya itu seluruhnya dilapisi oleh peritoneum, dan dia tuh berada di kavitas peritoneum. Untuk organ-organnya itu ada gaster, ada duodenum pars superior, ada jejunum, ileum, appendix vermiformis, colon transversum, colon sigmoida, bagian kauda dari pankreas, lien, dan juga hepar. Nah, untuk organ retroperitoneal itu cuman bagian permukaan anteriornya aja yang dilapisin oleh peritoneum. Jadi dia letaknya itu di luar dari kavitas peritoneum. Untuk organ-organnya itu ada glandula suprarenalis, ada aorta, ada duodenum kecuali yang pars superior, ada pankreas kecuali pars cauda, terus ada ureter, ada colon ascendens dan juga descendens, ada ginjal, esophagus, dan juga rektum. Terus kita lanjut ke nomor 2 yaitu gaster. Untuk anatomi gaster, jadi di gaster ini ada 4 bagian. Ada fundus gastricum, ada pars cardiaca, ini yang warna hijau, terus ada corpus gastricum yang nanti akan membentuk rugae atau plica gastrica, terus ada pars pylorica, ada yang antrum atau yang warna ungu ini, dan juga ada canalis pyloricum yang warna biru. Nah, gaster ini merupakan organ foregut ya. Terus di gaster ini ada curvatura mayor dan juga minor. Curvatura mayor ini yang lekukan yang lebih besar, sementara yang minor ini yang lebih kecil. Di curvatura minor ini nanti bakalan lekat sama omentum minus, sementara yang curvatura mayor ini lekat ke omentum maius. Nah, jadi di dinding gaster ini memiliki susunan yang dari luar ke dalam itu ada tunica serosa, muscularis, submucosa, dan juga tunica mucosa. Selanjutnya untuk omentum, tadi kan di curvatura mayor, nanti bakal lekat sama omentum maius. Di omentum maius ini ada ligamentum gastrocolica, ligamentum gastrifrenica, ligamentum gastroilienal, dan juga ligamentum splenorenal. Untuk omentum minus, tadi lekat ke curvatura minor, nanti bakalan dilekat ada ligamentum hepatoduodenal yang nanti itu isinya itu ada vena porta hepatis, ada arteri hepatica propria, ada ductus choledocus, dan juga plexus hepaticus. Nah, ligamentum yang lain itu ada ligamentum gastrohepaticum. Terus di gaster ini ada sphincter. Jadi gaster ini punya 2 sphincter utama yang bakal fungsinya itu untuk mengatur masuk dan keluarnya makanan, dan juga untuk memastikan bahwa proses pencernaan ini berjalan satu arah gitu. Nah, jadi
untuk sphincter utamanya itu ada 2, yang di bagian lebih proksimal itu ada sphincter cardia atau lower esophageal sphincter. Lokasinya itu ada di titik pertemuan antara esophagus dan juga gaster, bagian kardianya. Meskipun disebut secara sphincter, sebenarnya ini tuh merupakan kombinasi dari otot esophagus, diafragma, dan juga sudut his. Nah, oleh karena itu, sphincter ini juga disebut sebagai sphincter fisiologis. Fungsi utamanya itu untuk mengatur pintu masuk dari makanan ke esophagus, dari esophagus ke lambung. Selanjutnya, fungsinya juga untuk mencegah reflux, ya, yaitu merupakan fungsi yang paling krusial. Jadi mencegah isi lambung yang bersifat asam untuk naik ke esophagus. Nah, kalau misal ada fungsinya terganggu, itu nanti bakal terjadi GERD atau gastroesophageal reflux disease. Selanjutnya, di sphincter yang kedua itu namanya sphincter pylorus. Nah, sphincter pylorus ini terletak di titik pertemuan antara lambung di bagian antrum pyloriknya dan juga bagian duodenum. Komponennya ini cincin otot polos yang sangat tebal dan fungsinya untuk mengatur pelepasan kimos dari lambung ke duodenum atau sebagai pintu keluar. Tambahan ada vaskularisasinya, arteri dan venanya karena merupakan organ foregut. Nanti untuk arterinya itu nanti bakalan percabangannya itu dari truncus coeliacus dan ini tuh nanti akan ada di curvatura minor bakal divaskularisasi oleh arteri gastrika posterior dan arteri gastrika sinistra dan juga sinistra, dan untuk di curvatura mayornya itu oleh arteri gastroamentalis dextra dan juga sinistra. Untuk venanya nanti akan bermuara di vena mesenterica superior dan juga mengikuti nanti ada vena gastrika dextra dan juga sinistra dan juga vena gastroamentalis dextra sinistra. Untuk inervasinya, karena merupakan organ foregut, itu nanti bakal diinervasi secara parasimpatis oleh nervus vagus dan secara simpatis oleh nervus planicus majus. Terakhir, kita akan bahas tentang appendix. Untuk letak appendixnya, itu bisa kita cari melalui 2 cara. Yang pertama itu menurut garis Monro-Pitcher. Jadi kita akan menarik garis dari sias dextra ke umbilicus. Nah, letak dari ujung appendix itu berada di sepertiga lateral garis. Nah, titik ini tuh disebut sebagai titik McBurney. Selanjutnya untuk pengukuran yang kedua itu menurut garis Lanz. Jadi menarik garis dari sias dextra ke sias sinistra dan letak ujung dari appendixnya itu merupakan 1/6 lateral dari bagian dextra. Untuk letak-letak appendix itu bervariasi. Ada yang appendix retrocaecal, post-ilealis, pelvicum, preilealis, dan juga subcaecalis. Nah, untuk yang retrocaecal ini berada di belakang cecum dan arahnya itu ke atas. Dan ini tuh merupakan bentuk yang paling umum. Terus appendix post-ilealis ini terletaknya tuh lebih ke kiri dan juga dia di belakang ileum dan mesenterium. Untuk appendix pelvicum, dia tuh mengarahnya tuh ke bawah melewati psoas mayor dan ujungnya itu melebihi tepi atas dari panggul bawah. Terus selanjutnya appendix preilealis, ini letaknya tuh lebih ke kiri dan dia tuh berada di depan ileum dan juga mesenterium. Dan terakhir, appendix subcaecalis itu terletak descendens ke caudal. Sekian video laporan praktikum anatomi 1.3. Terima kasih.